什么别 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Marsadwi Kartika dari kelompok 3 akan memaparkan poin-poin yang akan disampaikan oleh kelompok 3 mengenai salah satu ancaman ekonomi yaitu pandemi. Baiklah, kami akan menjelaskan tentang ancaman ekonomi yaitu pandemi yang akan disampaikan oleh Alwa, Amal, Fatan, Jupri, dan Nurafi. Kesimpulan dan saran yang akan disampaikan oleh Tegar. Saudara Presiden Joko Widodo dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengumumkan langsung kasus corona pertama di Indonesia. Corona ini menjadi 19 orang. Adalah 134, 469, 686, 1.285, 3.840, 5.516 orang, 8.607 orang. Setelah berbagai usaha dilakukan untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19, masalah lain semakin muncul ke permukaan, yakni perekonomian Indonesia yang kian memburuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya siswa Alwa Ikram dari kelompok 3 akan menjabarkan salah satu bentuk ancaman terhadap perekonomian di Indonesia, yaitu pandemi COVID-19 yang menerjang sektor pariwisataan. Menurut pengamat Indef, Abratalaftov mengungkapkan virus corona mengancam industri pariwisata Indonesia, terutama pada saat liburan Imlek kemarin. Dampak merugikan lanjutannya akan masuk pada akomodasi, dalam hal ini restoran. Selain penerbangan dan pariwisata, Abratalaftov menilai sektor industri energi juga akan dipotensi akan mengalami kerugian. Misalnya saja pada penjualan aftur, dalam hal ini Pertamina juga berpotensi terganggu. Maka dari itu, pemerintah diminta siap siaga dalam menangkal penyebaran COVID-19 di Indonesia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya siswa Ma'ruf dari kelompok 3 akan memaparkan salah satu bentuk ancaman terhadap perekonomian di Indonesia, yaitu pandemi COVID-19 yang menerjang sektor ketenagakerjaan. Dikutip dari Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menyebutkan bahwa ada peningkatan sebesar 2,6 juta yang data tersebut berdasarkan data BPS, sehingga total pengangguran di Indonesia menjadi 9,7 juta orang. Hal ini menunjukkan bahwa adanya penurunan produktivitas dalam perusahaan swasta maupun negeri di Indonesia yang secara tidak langsung menunjukkan bahwa produktivitas bangsa Indonesia di bidang perekonomian mengalami penurunan akibat pandemi COVID-19 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatan Noval Rizky dari kelompok 3 akan melanjutkan pembahasan mengenai dampak COVID-19 terhadap perekonomian, terutama perekonomian rumah tangga. Dilansir dari lipi.co.id, ketidakstabilan kondisi perekonomian akibat COVID-19 semakin dirasakan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terutama rumah tangga. Konsumsi rumah tangga sebagai penopang utama perekonomian melambat secara signifikan, di mana pada akhirnya mempengaruhi kinerja industri, usaha mikro, kecil, dan menengah. Ungkap Kepala Pusat Penelitian Ekonomi LIPI, Agus Eko Nugroho. Hasil survei menunjukkan dampak pandemi terhadap kelangsungan ekonomi rumah tangga mengalami keterpurukan. Baik rumah tangga usaha maupun rumah tangga pekerja memanfaatkan keberadaan tabungan, aset, dan atau pinjaman kerabat. Agus mencontohkan, rumah tangga pekerja relatif lebih tangguh dalam kemampuan konsumsi dibanding rumah tangga usaha. Bahkan, rumah tangga usaha mengalami kesulitan dalam membayar tagihan dan cicilan rumah tangga, jelasnya. Dari sisi lain, rumah tangga usaha dan rumah tangga pekerja dalam 6 bulan ke depan mulai merasa yakin untuk bekerja dan berusaha, namun masih ragu untuk meningkatkan konsumsi. Sejauh ini, tercatat 19,4% rumah tangga telah melaporkan pernah mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Tutup Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurafi Rahman dari kelompok 3 akan memaparkan salah satu bentuk ancaman yang melanda perekonomian Indonesia, yaitu dampak COVID-19 bagi pedagang domestik. Dikutip dari Unimal News, akibat adanya COVID-19 dan isolasi yang dilakukan oleh masyarakat, pedagang domestik mengalami penurunan pendapatan yang sangat drastis. Biasanya mendapat keuntungan bersih 250-400 ribu rupiah. Sekarang cuma berkisar 150 sampai 250 ribu per harinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Haji Tegar Prasetyo, asal kelompok 3. Baiklah, di sini saya akan memberikan kesimpulan dan saran terhadap ancaman
negara kesatuan Republik Indonesia di berbagai bidang. Ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia di berbagai bidang, yaitu yang pertama di bidang ideologi, yang kedua di bidang politik, yang ketiga di bidang ekonomi, yang keempat di bidang sosial budaya, dan yang kelima di bidang pertahanan dan keamanan. Di sini kelompok saya menjelaskan tentang ancaman negara kesatuan Republik Indonesia di bidang ekonomi dengan fenomenanya yaitu COVID-19. Di sektor ketenagakerjaan ada peningkatan sekitar 2,6 juta pengangguran dan membuat total pengangguran di Indonesia menjadi 9,7 juta orang. Penurunan produktivitas di perusahaan swasta dan negeri membuat perekonomian di Indonesia menurun drastis akibat adanya pandemi COVID-19 ini. Yang kedua, dampak COVID-19 bagi pedagang domestik. Akibat adanya COVID-19 dan isolasi mandiri yang dilakukan masyarakat, pedagang domestik mengalami penurunan pendapatan yang sangat drastis yang biasanya mendapatkan Rp200.000 sampai Rp400.000 selama sehari. Namun setelah adanya pandemi COVID-19, sekarang cuma berkisar Rp150 sampai Rp250.000 per hari. Yang kedua yaitu pandemi COVID-19 yang mengancam sektor pariwisata. Virus corona mengancam industri pariwisata Indonesia, terutama saat libur Imlek kemarin. Dampak lanjutannya terlihat pada akomodasi. Selain penerbangan dan pariwisata, industri energi juga mengalami penurunan dan kerugian. Contohnya penjualan aftur. Maka dari itu Pertamina juga mungkin akan terganggu. Selanjutnya yaitu saran untuk menangkal penurunan perekonomian Indonesia akibat COVID-19 ini adalah yang pertama yaitu pemerintah harus siap siaga dalam menangkal penyebaran COVID-19. Yang kedua, masyarakat perlu belajar mandiri untuk mengembangkan usaha-usaha yang bagus dan menjanjikan untuk perekonomian supaya perekonomian kita tidak merosot begitu jauh. Baiklah, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.